Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Irfan Faris, NIM 19020566030, Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan, wewenang, dan tindakan hukum pemerintah. Lalu, apakah yang disebut dengan pemerintah? Pemerintah adalah sebagai wakil jabatan yang tunduk pada hukum publik, atau sebagai wakil dari badan hukum, Rich Person. GHI Legement, dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi berkenaan dengan berbagai fungsi. Sedangkan menurut Hidir Ali, kriteria menentukan status badan hukum publik yaitu: 1. Pendirinya didirikan oleh penguasa dengan undang-undang. Yang kedua, lingkungan kerja melaksanakan perbuatan-perbuatan publik. Dan yang ketiga, badan hukum itu diberi wewenang. Perbuatan hukum publik diantaranya ada 4. Yang pertama adalah membuat peraturan atau regling. Yang kedua, mengeluarkan kebijakan atau ballot. Yang ketiga adalah menetapkan rencana atau head plan. Dan yang keempat adalah keputusan atau batch hiking. Kedudukan pemerintah dalam hukum publik diantaranya yaitu hukum publik negara adalah organisasi jabatan. Di antara jabatan-jabatan ini ada jabatan pemerintah. Hadi van Wyk atau William von Ginenberg mengatakan bahwa di dalam hukum mengenai badan hukum, kita mengenal perbedaan antara badan hukum dengan organ-organnya. Badan hukum adalah pendukung hak-hak kebendaan atau harta kekayaan. Badan hukum melakukan perbuatan melalui organ-organnya yang mewakilinya. Kemudian macam-macam jabatan. Kelompok badan atau pejabat tata usaha negara menurut S.F. Marburn yang menyelenggarakan urusan fungsi atau tugas pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama, termasuk dalam lingkungan eksekutif. Dan yang kedua, menyelenggarakan urusan desentralisasi dan dekonsentrasi. Dan yang ketiga adalah pihak ketiga atau koperasi, yayasan, bank yang didirikan oleh diawasi pemerintah. Dan yang ketiga adalah pihak ketiga swasta yang bertindak sama dengan pemerintah persero seperti BUMN. Yang terakhir yaitu ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi, ketua MA serta panitera. Selanjutnya adalah kedudukan pemerintahan dalam hukum privat. Negara, provinsi, kabupaten atau kota. Yang pertama, menurut hukum publik adalah sebagai organ-organ kenegaraan. Sedangkan menurut hukum privat adalah badan hukum yang tindakan hukumnya dijalankan oleh pemerintah. Kemudian adalah unsur-unsur badan hukum. Yang pertama, harus ada kumpulan orang. Dan yang kedua, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum. Dan yang ketiga adalah adanya harta kekayaan terpisah. Keempat adalah mempunyai kepentingan sendiri. Dan yang kelima, memiliki pengurus. Keenam, memiliki tujuan tertentu. Ketujuh, mempunyai hak dan kewajiban. Dan yang terakhir adalah dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Selanjutnya, kewenangan pemerintah. Menurut Hadi Stotz, wewenang adalah hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Kemudian, sumber wewenang bagi pemerintah. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Yang pertama adalah atribusi. Atribusi yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Dan yang kedua adalah delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya. Dan yang ketiga adalah mandat, terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.
Kemudian adalah perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam delegasi itu adanya pelimpahan wewenang, sedangkan dalam mandat itu perintah untuk melaksanakan. Dalam delegasi, kewenangan tidak dapat dijalankan secara insidental oleh organ yang memiliki kewenangan asli. Sedangkan dalam mandat, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilakukan oleh mandas. Kemudian dalam delegasi terjadi peralihan tanggung jawab, dan dalam mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab. Dan dalam delegasi harus berdasarkan undang-undang, sedangkan dalam mandat tidak harus berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir, dalam delegasi itu harus tertulis, sedangkan dalam mandat itu tidak harus tertulis. Selanjutnya adalah tindakan pemerintahan. Menurut RJHN Huisman, tindakan pemerintahan adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu atau tindakan yang dimaksud untuk menciptakan hak dan kewajiban. Sedangkan menurut Haji Romain, tindakan pemerintahan adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari suatu alat administrasi negara atau gestur organ yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan seperti keamanan, peradilan, dan lain-lain, dengan maksud menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur tindakan pemerintahan. Yang pertama, perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat kelengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawab. Dan yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Dan yang ketiga, perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi negara. Dan yang terakhir adalah perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Kemudian macam-macam perbuatan hukum publik. Yang pertama, perbuatan publik bersegi satu, merupakan kehendak satu pihak saja, yaitu pemerintah. Yang kedua, perbuatan hukum publik bersegi dua, yaitu merupakan adanya perjanjian menurut hukum publik. Artinya ada kehendak dari kedua pihak, baik pemerintah maupun pihak lainnya. Setelah berbicara mengenai macam-macam hukum publik, di sini saya akan membahas mengenai macam-macam hukum privat. Yang pertama, pendapat yang menyatakan administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak dapat menggunakan privat. Hal ini dikemukakan oleh Scholon. Dan yang kedua, pendapat yang menyatakan bahwa administrasi negara dalam menjalankan tugas ada beberapa hal yang dapat juga menggunakan hukum privat. Kemudian, karakteristik tindakan hukum pemerintahan, yaitu yang pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua perbuatan hukum publik bersifat sepihak, dan yang ketiga adanya asas legalitas. Kemudian yang keempat adalah kewenangan diberikan organ pemerintahan tertentu. Kemudian suatu hal disebut akibat hukum apabila jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada. Dan yang kedua adalah bila mana menimbulkan perubahan kedudukan hukumnya bagi seseorang atau objek yang ada. Dan yang ketiga adalah bila mana terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan ataupun status tertentu yang sudah ditetapkan. Jadi kesimpulannya, hukum administrasi negara merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi di negara keduanya. Badan hukum atau Rechtsperson adalah kumpulan orang, yaitu semua yang ada di dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai pengecualian sesuai dengan ketentuan undang-undang dapat bertindak sebagaimana manusia yang memiliki hak-hak dan kewenangan-kewenangan seperti kumpulan orang dalam suatu badan hukum, perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan atau sukarelan, dan sebagainya. Badan hukum adalah sebagai subjek kewajiban dan kewenangan yang bukan manusia. Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Yang dimaksud dengan tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan dalam menjalankan pemerintahan
dalam menjalankan fungsi pemerintahan ada dua bentuk tindakan pemerintahan, yakni yang pertama, tindakan berdasarkan hukum. Yang kedua, tindakan berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan berdasarkan pada hukum. Terima kasih. Itulah penjelasan mengenai kedudukan, wewenang, dan tindakan hukum pemerintah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.